Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan informasi menarik terkait dengan tema kita yang kedua kali ini. Di mana pemirsa harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan harga minyak mentah juga kembali mencetak level tertinggi dalam hampir 3 tahun terakhir. Setelah sempat terpukul akibat pandemi COVID-19, harga minyak mentah di pasaran internasional mulai berangsur naik. Harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, bahkan harga minyak mentah mencetak level tertinggi dalam hampir 3 tahun terakhir. Harga minyak jenis Brent kontrak bulan November 2021 di ICE Futures berjangka pada Jumat lalu naik 1,1% menjadi $78,09 Amerika per barrel. Harga penutupan ini merupakan harga tertinggi sejak Oktober 2018. Sedangkan harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI naik 0,6% menjadi $73,98 Amerika per barrel. Dan juga mengalami kenaikan tertinggi sejak Juli 2021, sehingga harga kontrak kedua jenis minyak ini mencapai level tertinggi dalam 2 hari berturut-turut. Sementara itu, Badan Pusat Statistik melaporkan lonjakan impor minyak dan gas bumi migas Indonesia pada Agustus 2021 sebesar 115,75% year on year menjadi $2,05 miliar Amerika atau sekitar 29,5 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.400 per dolar dari 0,95 miliar dolar Amerika pada Agustus 2020. Sementara bila dibandingkan secara bulanan atau month to month, impor migas pada Agustus 2021 ini naik 14,74% menjadi 2,05 miliar dolar Amerika dari bulan Juli 2021 sebesar 1,78 miliar dolar Amerika. Lantas, apakah kenaikan harga minyak mentah dunia akan menguntungkan bagi Indonesia atau justru menjadi beban bagi keuangan negara? Simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Berbagai sumber, iDex Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita yang kedua kali ini kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan narasumber Bapak Delvian Khoury, beliau adalah ekonom konstitusi. Ya, halo Pak Delvian. Halo. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk iDex Channel. Kita akan langsung mereview ini dari pergerakan harga minyak mentah dunia. Bahkan ada jenis Brent yang mencetak rekor tertinggi dalam hampir 3 tahun terakhir. Anda melihat bagaimana dengan fenomena kenaikan harga komoditas khususnya minyak mentah dunia ini, Pak Delvian? Ya, kalau mencerminkan harga keekonomian dunia dengan dominasi negara-negara OPEC para penghasil minyak, kenaikan harga yang saat ini hampir lebih dari 100% sejak 3 tahun terakhir ini menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi di tengah perang produksi antara negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC dan non-OPEC yang dimotori oleh Rusia. Ya, kita tahu bahwa produsen minyak terbesar sampai saat ini di dunia masih dipegang oleh Amerika Serikat dengan produksi hampir 14 juta barel per hari. Yang kedua disusul oleh Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah dengan produksi hampir 12 juta, sementara yang nomor 3 adalah Rusia, hampir 11 juta barel. Oleh karena itu menurut saya persaingan produksi ini memang harus menjadi perhatian lembaga dunia, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke. Jika produksi minyak ini terus-terus fluktuatif atau dimainkan oleh dua negara ini, maka masyarakat dunia sebagian besar akan dirugikan karena akan berkaitan dengan tingkat inflasi di masing-masing negara di dunia. Baik, tapi kalau kita cermati dengan pergerakan harga minyak mentah dunia ini, Anda melihat apakah ini justru menjadi posisi yang menguntungkan bagi Indonesia atau tidak? Karena kita tahu juga cadangan minyak mentah di negara-negara sebagai pengkonsumsi ya, yang menyerap dari minyak mentah dunia juga kan saat ini sedang tinggi karena aktivitas mereka juga terhambat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Pak Delvian. Dalam kondisi harga yang naik, tentu menguntungkan bagi produsen minyak, tetapi merugikan bagi konsumen yang terbesar mengkonsumsi minyak dari fosil. Ini sudah kelaziman di dalam demand and supply. Produsen pasti untung
Tetapi sejauh mana produsen untung tentu tergantung dengan negara-negara konsumen atau para konsumen di dunia. Apakah ketergantungan mereka kepada energi fosil ini masih signifikan di dalam menggerakkan roda perekonomian atau sudah tidak? Sangat tergantung sekali dengan kondisi masing-masing negara di dalam negeri. Jadi siapa yang diuntungkan kita belum tahu. Tapi dalam posisi stok persediaan ya jelas negara-negara produsen minyak sangat diuntungkan. Kalau kemudian konsumsi minyak dari energi sumber fosil ini masih dominan dalam suatu negara yang misalnya tidak merupakan produsen minyak dunia. Oke, jadi kalau di satu sisi memang ini menjadi nilai tambah tentunya ya bagi produsen-produsen minyak mentah dunia. Tapi kalau kita lihat apakah ini juga menjadi salah satu pertanda bahwa aktivitas ekonomi di negara-negara, khususnya negara-negara yang mengkonsumsi minyak mentah dunia ini sudah mulai menggeliat kembali apabila tadi berarti kenaikan harga berarti demand-nya juga sedang tinggi nih, Pak Delvian. Ya, kalau asumsinya semua negara yang tergantung pada energi fosil, terutama minyak mentah ini, masih besar porsinya, otomatis yang diuntungkan adalah negara-negara produsen. Tetapi jangan salah, kalau semua negara atau sebagian besar negara yang mengkonsumsi ini sudah siap dengan energi alternatifnya, bukan tidak mungkin sebagai pukulan bagi negara produsen minyak ini. Jadi strategi mengatur atau memainkan harga naik dan turun ini justru akan menjadi pemerang bagi mereka yang dominasi produsen minyak dari sumber energi fosil. Karena kesiapan negara ya yang masing-masing yang di dalam konteks abad 21 ini kecenderungannya adalah mau menyelamatkan kondisi perekonomian negaranya masing-masing. Jadi saya kira dalam ketersediaan yang melimpah pun Amerika dan beberapa negara produsen juga sedang mengalami posisi yang tidak aman di dalam mengelola perekonomian dunia, terutama di dalam memasarkan energi sumber fosil ini. Belum tentu juga kenaikan harga ini merupakan kebutuhan dunia. Baik, tapi kalau kita cermati dengan kenaikan harga minyak mentah dunia begitu tadi, Anda lihat memang ini tentu menguntungkan bagi produsen-produsen minyak mentah begitu. Apakah termasuk Indonesia di dalamnya, Pak Delvian? Indonesia bukan produsen minyak lagi. Oke. Kita tidak negara produsen minyak. Kita konsumen, net importir. Kita sudah menjadi konsumen terbesar di dunia. Kita tidak berada lagi di dalam tahun 1970-an yang kemudian menikmati hasil minyak. Kita sudah mulai menjadi net importir. Oleh karena itu, posisi Indonesia di dalam kebijakan energi alternatif harus mulai disiapkan. Baik. Oleh karena itu, alternatif pembiayaannya juga skemanya harus mulai dirancang. Saya sudah menyampaikan ini, kami sudah menyampaikan ini 10 tahun yang lalu, sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo memulai rencana-rencananya untuk membangun Indonesia di dalam bidang ekonomi dan energi. Food, energy, and water adalah isu dunia. Masing-masing negara pasti menyelamatkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia harus bergerak ke arah sana. Indonesian first. Baik, tapi kalau kita cermati dengan kenaikan harga minyak mentah dunia tadi misalnya, apakah justru akan membebani keuangan negara? Kalau Anda katakan sekarang kita menjadi net importer untuk minyak sendiri. Nah, kita kan masih punya blok yang cukup, maksudnya mungkin tidak menghasilkan bisa memenuhi semua konsumsi dalam negeri. Baik. Tapi lagi hasil minyak masih memungkinkan kita untuk menerima pemasukan dari minyak ini untuk menutup APBN. Tetapi jangan salah, ya beruntung di hulu menjadi posisi yang tidak menguntungkan di hilir, karena otomatis BBM harus menyesuaikan harganya kepada konsumen. Oke, itu berarti memang kaitannya dengan subsidi begitu yang diberikan dengan BBM yang dijual ke konsumen atau masyarakat begitu, Pak? Ya, tidak hanya subsidi, tetapi ketepatan sasaran subsidi itu dan sumber atau jenis BBM apa yang harus disubsidi itu menjadi penting. Nah, saya kira disinilah point of view-nya, critical point-nya, ya faktor kuncinya suksesnya mengendalikan fluktuasi harga minyak dunia ini dalam perspektif mengendalikan perekonomian nasional dan kebijakan harga BBM di dalam negeri. Harus diingat bahwa
BUMN kita, Pertamina, PGN, dan PLN adalah cabang-cabang produksi yang bergerak di cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus paham betul apa yang harus dicabut, apa yang tidak harus dicabut. Nah, disinilah kemudian pemerintah harus benar-benar melakukan pengkajian yang dalam posisi tidak lagi menjadi produsen minyak. Nah, dengan pekerjaan rumah yang cukup berat, yaitu pembenahan kilang yang diminta Presiden supaya bisa mengembalikan kejayaan Pertamina, menemukan blok-blok baru supaya kita bisa menutup defisit migas di dalam negeri. Oke, itu dua langkah yang mungkin harus segera dilakukan ya, dari sisi pembenahan kilang, kemudian pencarian blok-blok baru untuk migas kita. Tapi menurut Anda, secara umum begitu, langkah-langkah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah menuju ke arah sana atau belum ini, Pak Delvian? Saya melihat pemerintah ini justru terbawa arus permainan ekonomi global, tidak punya rencana yang konsisten di dalam kebijakan energi nasional, selalu berubah. Kalau saja sejak awal pemerintah konsisten pada posisi 6 tahun yang lalu ketika kabinet kerja, mungkin persoalannya menjadi lain. Inilah persoalan kita di dalam mengelola negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian selalu dikeluhkan negara yang besar, tidak mudah. Orang dulu juga sudah tahu kok negara ini besar, tidak mudah. Tetapi apa yang Anda lakukan terhadap rencana strategis nasional, prioritas apa yang diutamakan, tidak bisa semuanya dikerjakan sehingga memaksa kondisi keuangan negara menjadi tidak kesulitan, defisit terus. Ini yang harus dipikirkan. Bangunan infrastruktur yang jor-joran itulah kemudian membuat hancurnya keuangan negara. Baik, tapi kalau kita lihat dengan tingkat konsumsi yang tinggi juga, ini kan memang di satu sisi akhirnya kita melakukan importasi begitu. Dan kalau bicara mengenai adanya kenaikan dari harga minyak mentah dunia, kemudian produksi dari lifting minyaknya begitu yang mungkin masih belum memenuhi target konsumsi dalam negeri, ini apa yang perlu dibenahi? Apakah tadi memang kita tetap menjaga keuangan negara? Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Delvian Khoury, ekonom konstitusi. Ya, Pak Delvian, kalau kita bicara mengenai beragam langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengejar target lifting, kemudian mengurangi dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia, karena kita memang sekarang sudah menjadi konsumsi ya, negara konsumsi minyak atau BBM juga yang termasuk besar karena terjadi defisit dari produksi dan juga kebutuhan di masyarakat. Lantas apa sebenarnya yang perlu dilakukan juga oleh pemerintah, mungkin langkah strategis sehingga ini bisa mengatasi lah, di satu sisi menguntungkan dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi di satu sisi kita juga bisa menjaga anggaran nasional kita ini, Pak Delvian. Saya kira kalau soal langkah, para pembantu presiden, menteri-menterinya sudah jago-jago semua. Tapi kalau langkah apa yang harus saya lakukan, ya saya harus bertemu presiden dulu untuk menjelaskannya. Baik. Oke, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, kan kalau kita bicara mengenai setiap kenaikan harga $1 saja per barrel ini kan ada potensi meningkatkan surplus anggaran sekitar 0,6 triliunan rupiah begitu. Apakah ini juga masih relevan dengan kondisi saat ini, Pak? Itu hitungannya siapa, Mas? Ya? Hitungan siapa? Kenaikan $1 itu menguntungkan surplus bagi... Ya, kalau itu berdasarkan info yang kita sempat browsing begitu, kita searching, apakah ini memang menjadi salah satu hal yang perlu dicermati atau tidak? Ini tanggapan Anda bagaimana? Atau tidak sama sekali sebenarnya? Kalau di hulu dengan lifting kita dan dengan bagi hasil yang ada perusahaan-perusahaan yang masih mengelola blok di Indonesia, itu ada benarnya. Tapi apa kenaikannya itu signifikan di dalam menutup defisit APBN dan mengurangi beban utang, itu menjadi pertanyaan penting, Mas. Itu yang harus ditanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya tidak bisa dan tidak berani menjawab apakah betul akan menguntungkan posisi APBN. Tapi paling tidak di hulunya memang ada bagi hasil yang didapatkan dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Tetapi jangan salah, ini kan harus ditutup, ya, dihilir, ya, pengolahannya BBM-nya yang kemudian menjadi jenis BBM solar, premium, pertalite, pertamax dan lain sebagainya itu
Kalau tidak ada penyesuaian, ya sama saja. Sama saja. Ya. Itu tidak akan menjadi keseimbangan, memukul kondisi keuangan BUMN kita Pertamina. Jadi dari perspektif ini sebenarnya tidak ada keuntungan yang besar juga bagi penerimaan negara. Oke. Kalau kemudian ada penyesuaian harga. Baik. Dan kalau kita cermati dengan beberapa langkah yang sempat Anda sebutkan tadi begitu, apakah juga menjadi efektif apabila kita mengejar maksud saya sumur-sumur baru begitu untuk minyak mentah dunia yang perlu dieksplorasi, dieksploitasi lagi, Pak Delvian? Jadi ibaratnya begini, kendaraan lah ya, yang kendaraan lah sudah lama, ya sama dengan blok minyak kita itu sudah tua. Berapa sih yang bisa dihasilkan dari sebuah kendaraan lama? Bukannya ongkos yang bisa kita keluarkan untuk kendaraan yang lama, servis dan lain sebagainya. Jadi pemerintah harus realistis, Menteri Keuangan dan Menteri SDM juga harus realistis. Ya, saatnya kepentingan nasional diutamakan. Kandungan lokal harus ditingkatkan. Kita bukan negara konsumen saja. Oleh karena itu mendorong produksi di dalam negeri, ya, terutama yang berkaitan dengan sumber-sumber energi alternatif harus segera digerakkan. Dan yang paling penting, jangan kemudian ya mengikuti perkembangan dunia dalam konteks climate change yang tidak sejalan dengan potensi sumber daya alam kita dalam penyediaan sumber energi alternatif. Ya, kita punya banyak sumber. Yang paling besar potensinya adalah geotermal. Kita punya sumber daya angin, air, dan lain sebagainya. Lah, memang untuk investasi awal besar. Tetapi kalau ini dikerjakan sejak dahulu, dalam jangka panjang, bukannya menjadi kecil. Jadi harus jelas tuh prioritas. Ya, kebijakan pembangunan harus direvisi. Prioritasisasi itu harus penting dalam membangun. Tidak bisa kita membangun semuanya dengan anggaran yang terbatas. Kita harus realistis, Bapak. Oleh karena itu kebijakan defisit di dalam menyusun APBN ini sudah tidak benar. Jadi memang arahnya lebih baik kita mengembangkan energi baru terbarukan begitu menurut Anda, Pak Delvian, paling tidak mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil, kemudian importasi yang juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Exactly. Ya. Ini sederhana di dalam kondisi rumah tangga kita. Apa kita harus terus memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya, tetapi pengangguran dan kemiskinan kita tidak produktif. Ya, otomatis kita harus mengeluarkan biaya untuk rumah, apalagi kalau itu sumbernya dari utang. Ya, habis untuk bayar utang, Mas. Oleh karena itu, produktivitas dalam negeri harus ditingkatkan. Import konten harus mulai dikurangkan. Mana yang harus kita import, mana yang harus kita genjot produksi di negeri. Tidak layak negara yang sumber pangan kemudian mengimpor pangan. Tidak layak negara yang masih punya sumber alternatif energinya mengimpor energi besar-besaran. Jadi ini yang harus kerangka berpikirnya itu yang harus, karena kemerdekaan kita itu dulu diupayakan untuk memprioritaskan, mengutamakan kepentingan nasional dulu. Bukan kepentingan para pedagang. Betul. Baik. Itu dia. Yang penting adalah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pak Delvian, terima kasih banyak Pak atas waktu dan juga insight-insight menarik ya terkait dengan untung ruginya adanya kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap Indonesia sendiri, dan tadi pembenahan yang mungkin perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan kita dalam energi baru terbarukan sehingga ketergantungan kita terhadap energi fosil juga bisa menguntungkan secara keseluruhan untuk keuangan negara Indonesia. Baik Pak Delvian, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Delvian Khoury. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Delvian Khoury, ekonom konstitusi. Banyak sekali informasi yang sudah kita sampaikan dengan dua tema tadi, dan 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang sama. Salam sehat.
Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.